Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yang harus terus kita syukuri dan terus kita upayakan, yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Demikian juga dengan nikmat sehat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bersilaturahim kembali ya, di podcast Lukman Effendi yang terus berusaha memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya, bukan informasi sesat atau informasi hoax ya, yang sekarang sering disampaikan ya. Dan alhamdulillah ya, hari ini hari kedua saya ada di Sleman ya, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dan kembali bisa menemui seluruh saudara-saudaraku di podcast ini. Banyak hal yang mungkin perlu kita sampaikan ya, berkenaan dengan perkembangan terakhir ini, baik informasi berkenaan dengan kesehatan ya, berkenaan dengan masalah-masalah sosial yang terutama sosial politik ya, karena menjelang pemilihan presiden, dan juga masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan ya. Saudara-saudaraku, setiap orang tentu ingin ya hidup bahagia gitu ya. Dan betapa banyaknya kita seringkali terus mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Ketika ditanya apa hakikatnya, adalah ya untuk bahagia ya. Tentu bahagia ini ya, yang sejati adalah kebahagiaan di akhirat nanti. Tetapi tentu Islam juga mengajarkan bahwa kita juga tidak berarti kemudian tidak bahagia di dunia. Jadi kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Jadi di akhirat tentu kita sangat mendapatkan kebahagiaan itu, karena itu kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal gitu ya. Tetapi juga di dunia kita mengharapkan kebaikan, dan salah satu kebaikan tentu adalah kebahagiaan. Nah, ada 7 tanda kebahagiaan di dunia ini ya, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Jadi ada 7 tanda kebahagiaan dunia, dan apakah kita memiliki tanda-tanda itu ya,
syukur-syukur kita bisa memiliki 7-7-nya. Setidak-tidaknya mudah-mudahan adalah salah satu dari tanda itu ya, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia ini ya. Apa itu? Yang pertama adalah qalbun syakirun ya, hati yang selalu bersyukur. Jadi perkataan syukur ini mudah diucapkan, tetapi juga tentu tidak mudah untuk menjalaninya ya. Bukan saja pada mereka yang mungkin hari ini sedang dilanda kemiskinan ya, keterpurukan ya, kekurangan harta benda gitu ya. Bahkan pada mereka yang hari ini dikaruniai dengan harta benda yang melimpah ya, dikarunia dengan kesehatan yang prima ya, tapi ternyata masih saja belum bisa ya hati ini mensyukuri ya. Dan alangkah bahagianya ya kalau kita dalam segala kondisi selalu merasa cukup, selalu qanaah ya, sehingga kita tidak ada ambisi yang berlebihan, atau orang sering mengatakan ambisius ya, tetapi dengan segera kita selalu menerima apa adanya ya, itulah nikmat bagi hati yang selalu bersyukur ya. Jadi hakikat bahwa siapa yang bersyukur akan dilipat gandakan kebahagiaannya gitu ya. Itu saya kira sungguh nyata ya. Jadi bersyukur tentu tidak harus menunggu kita kaya dulu ya, kita bergelimbang harta dulu ya, tetapi terus mensyukuri dalam segala keadaan. Itu adalah tanda yang pertama dari kebahagiaan di dunia. Tanda kebahagiaan yang kedua adalah al-azwaju sholehah, yaitu pasangan hidup yang soleh dan solehah ya. Saya kira itu menjadi dambaan bagi setiap laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki mendambakan istri yang solehah, yang perempuan tentu mendambakan suami yang soleh ya. Jadi ketika kita mendapatkan itu ya, tentu itu merupakan tanda kebahagiaan ya. Dan tentu hal ini tidak mudah ya, tidak mudah, tetapi harus terus kita upayakan ya. Kemudian tanda yang ketiga ya adalah al-auladul abror ya, yaitu anak soleh dan solehah. Sebagaimana kita ketahui ya, bahkan anak soleh dan solehah ini merupakan satu harta benda kita yang terus mengalir bahkan ketika saat kita sudah tiada, saat kita sudah meninggalkan dunia ya. Salah satu yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal adalah adanya anak soleh dan solehah. Jadi itulah salah satu tanda kebahagiaan kita ya. Jadi ternyata bukannya banyak harta ya, tapi yang paling penting kita punya anak itu yang soleh dan solehah. Nah, kadang-kadang kita lupa ya memberi bekal pada anak-anak kita gitu ya. Kita beri bekal ilmu yang tinggi, ilmu komputer, ilmu teknologi ya. Kita beri bekal pendidikan yang tinggi untuk bisa mencari rezeki gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa membekali anak supaya menjadi anak yang solehah dan soleh gitu ya. Kemudian tanda yang ketiga, tanda yang keempat ya adalah al-biyatu solehah, yaitu lingkungan yang baik untuk iman kita.
Rasulullah SAW menganjurkan untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, jangan bergaul dengan orang-orang yang salah ya. Saya kira faktor bergaul ini tentu sangat mempengaruhi kita ya, akan membawa kebaikan-kebaikan kita. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga itu ya, banyak orang-orang baik ya, ketika bergaul dengan orang-orang yang salah, akhirnya kita ikut-ikut menjadi salah ya. Kita bergaul dengan orang-orang yang bodoh, kita menjadi bodoh ya. Kita bergaul dengan orang-orang yang culas, orang-orang yang kriminalis gitu ya. Sedikit banyak kita juga akan ke sana ya. Jadi bergaul dalam arti di sini adalah berteman yang baik ya. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh punya kenalan orang-orang yang mungkin hari ini sedang tersesat ya, tetapi untuk orang-orang yang akrab maka dekatilah orang yang soleh itu ya. Salah satu obat hati juga adalah berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang salah. Kemudian tanda yang kelima ya, dari 7 tanda ya, orang yang bahagia adalah al-malul halal atau harta yang halal. Jadi mari terus kita upayakan harta kita ini betul-betul bersih ya. Jadi ketika kita masih punya harta-harta yang belum bersih, mari kita bersihkan ya. Baik dalam konteks cara mencari rezeki, juga dalam konteks menggunakan rezeki ya. Memang tidak mudah ya untuk mencari harta yang halal ya, tetapi mari kita upayakan dan insya Allah ya, harta kita mungkin tidak banyak, tetapi dengan harta yang halal kita akan jauh menjadi lebih bahagia ya di dunia ya. Tidak hanya di akhirat, tapi kita di dunia pun juga akan bahagia. Jadi omong kosong kalau orang punya harta banyak dengan cara yang tidak halal itu bahagia gitu ya. Kemudian yang keenam adalah tafakuh fiddin, yaitu semangat untuk memahami agama. Jadi marilah kita terus belajar menuntut ilmu ya, terutama untuk agama ini ya. Jadi janganlah kita cepat puas dalam kehidupan beragama kita, pengetahuan kita tentang agama. Mari kita update ya. Jadi memanfaatkan hal-hal lingkungan kita. Kalau ada pengajian ya ikutlah pengajian ya. Ada kajian ikutlah kajian ya. Ada sedikit uang untuk bisa beli buku ya belilah buku ya. Dan juga bergabunglah lagi dengan konten-konten yang positif ya. Dan yang terakhir adalah umur yang barokah ya. Artinya umur yang semakin tua semakin barokah, hidupnya semakin bertakwa, setiap detiknya diisi dengan amal ibadah, semakin tua semakin rindu untuk bertemu dengan Allah. Inilah semangat hidup orang-orang yang barokah umurnya. Allah alam bisawab. Itu tadi 7 tanda bahagia hidup kita di dunia. Mudah-mudahan ya minimal adalah salah satu tanda itu ya, sehingga kita ini merasa bahagia di dunia ya dengan adanya tanda-tanda itu. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.